Monggo Pak Bos. Matur nuwun Pak Rozikin Sanu, Ki Durat, dan Pak Ishak Ansori. Saya ini agak sedikit punya persoalan dengan direction. Artinya saya kadang-kadang suka ngeblank di sebelah mana gitu kan. Banyak ini ya. Tapi nggak apa-apa. Saya mohon maaf ya kalau kadang-kadang kelemahan saya di sebelah situ Pak. Kurang bisa niteni. Kalau dulu ada salah satu calon bupati peduli dan niteni. Kalau saya termasuk amit saya kadang-kadang kurang titen Pak. Kurang titen. Tapi bukan berarti tidak memperhatikan ya. Memperhatikan kadang-kadang kurang titen. Hah? Pinter lah Mas Durati, Mas Tanggul. Ya, jadi mungkin sesi ini kayaknya tepat untuk Pak Chandra menjadi sesi akhir. Nanti selanjutnya mungkin kita tetap bisa lanjutkan sampai closing ya, nanti sekitar pukul 4. Monggo yang masih bisa ngopi, barangkali masih ada kopinya, kalau kurang nanti bisa order ya. Oke, terima kasih Mas Soni. Jadi terkait tadi Ki Durat yang sifatnya semangat buat kita sebagai wakil panjenengan terkait ekonomi. Memang ekonomi ini sangat diperlukan sekali, bahkan di Wonokerto sana sangat potensi sekali terkait para nelayannya yang sangat membutuhkan support pembiayaan. Kemarin waktu itu para nelayan itu dan juga para kepala desa sampaikan bahwa hasil tangkap dari nelayan kebanyakan yang beli tengkulaknya itu sebelum ini dari luar daerah. Oleh sebab itu kemarin kami bareng-bareng coba komunikasikan dengan BKK. Alhamdulillah yang untuk mulai sekarang ini nelayan itu hasil tangkapannya dibeli oleh Paguyuban Kades kemarin itu yang maju ke BKK dan dapat modal untuk perputaran tiap harinya bisa ditebus langsung. Bahkan biasanya kan kalau nelayan habis melaut itu diutang Pak, iwake diutang, nek wis payu nembe dibayar. Tapi sekarang semenjak kerjasama dengan BKK hasil tangkapannya langsung dibayar, yaitu pinjaman dari BKK kemarin kita bareng-bareng untuk nembus ke BKK. Dan untuk yang lain memang Ki Durat perlu gebrakan-gebrakan panjenengan, seperti panjenengan kayak Ki Durat ini memang sosok yang sangat diperlukan masyarakat. Nek tahun ngarep maju siap ini Pak, tandem orang lagi ya, tandem orang lagi. Walaupun beda partainya nggak apa-apa, siap tandem nggak apa-apa, karena jenengan sangat mendorong masyarakat yang membutuhkan. Kalau ada tanggul jebol apa tengah malam pun mesti WA saya Ki Durat ini, termasuk banjiran atau apa. Walaupun ini milih aku tetap tak respon terus ya Ki Durat. Jadi pada saat kita terpilih menjadi wakil panjenengan itu tidak ada perbedaan. Jenengan milih aku atau enggak, tetap semua itu orang yang saya wakili. Jadi pelayanannya tetap sama. Ki Durat usul itu orang untuk bantuan Mas, tak sampaikan BPBD, besoknya dikirim langsung. Itu bentuk saya menjadi wakil panjenengan. Walaupun pendukung saya lah kayak ini orang milih jenengan kok direspon terus. Nah, saya bilang kudune sampean bangga karena apa? Wong orang dukung bae tak bantu, pemenang sampean dukung kan itu. Karena saya ingin menciptakan bahwa kita ini terpilih dan nggak ada lagi lah kita terkotak-kotak. Ini kemarin dukung, ini nggak ada. Yang sekarang yang penting kita bareng-bareng untuk memajukan Kabupaten Pekalongan. Dan terkait tadi Pak Ishak Ansori, memang bantuan ini yang ada ini memang untuk terdampak COVID. Jadi gini, kemarin memang waktu awal BPNT itu sudah ada, terus muncul COVID-19 itu, dana COVID yang dari APBD. Kepala desa ataupun perangkat desa itu kan disuruh nyiapkan data. Yang didata itu benar-benar warga yang terdampak dahulu. Awalnya seperti itu karena belum ada wacana akan ada bantuan Kemensos atau dana DD yang 600.000. Jadinya buru-buru dimasukkan untuk mendapatkan bantuan. Nah, disinilah terjadi kecemburuan sosial. Semua yang terdampak COVID setelah BPNT orang miskin ini
yang memang benar-benar membutuhkan didata, dimasukkan bantuan COVID-19 ini yang sembako 150 itu sebanyak 75.000 penerima itu dimasukkan dulu sama desa, karena pada saat itu belum ada kabar kalau ada dana desa 600 ribuan gitu ya Pak Slamet, sama perluasan BPNT ataupun PKH itu belum ada, itu dimasukkan dulu. Akhirnya yang terjadi setelah yang miskin itu dimasukkan semua dapat 150. Nah, pemerintah pusat membuat kebijakan ada BLT dana desa dan juga perluasan PKH itu juga 600 ribu. Kalau yang tadi 150. Disinilah kepala desa masukkan, karena yang sudah dapat BPNT nggak bisa, yang COVID tidak bisa, akhirnya warga yang terdampak yang rotok mendingan itu dimasukkan, akhirnya dapat 600. Nah, ini yang terjadi di mana-mana itu seperti itu. Jadi sing bener-bener ora duwe entuke nggo 150 kuwi, tapi sing rodok mending malah entuke 600, karena kebijakan itu dibuat setelah bantuan COVID ini digedok penerimanya, dan bantuan pusat disyaratkan penerima bantuan 600 ribu ini tidak boleh yang sudah mendapatkan BPNT ataupun bantuan sejenisnya, baik itu lewat APBD ataupun yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi keresahan sekarang seperti ini, karena yang dapat 600 itu malah justru ngomong sih mendingan. Ini yang terjadi. Nah, itu kemarin juga Dinsos juga sampaikan seperti itu. Itulah yang membuat, karena kebijakannya keluar di belakang, termasuk provinsi sampai sekarang belum turun ini juga seperti itu. Akhirnya ya Met Sewu sing bener-bener orang duwe malah itu 150, itu pun hanya 2 bulan. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar gimana nanti setelah ini yang benar-benar orang duwe bisa mendapatkan, karena setelah BLT dana desa katanya akan ada lagi 300 ribu ini Pak untuk 3 bulan. Nah, itu bisa disasarkan di situ. Itu kenapa COVID tidak bisa diperpanjang yang 150, karena nanti akan ada BLT dana desa yang 300 ribu dan penerimanya bisa dirubah dari yang kemarin sudah dapat 600 itu. Katanya seperti itu Pak Slamet yang saya dengar dari gratis banget enggak apa-apa, biar enak SPJ-nya gitu. Mau enak mana itu? Ada yang fisik gitu. Nah, itu yang agak susah Pak, karena kemarin hanya 40% ya Pak ya. Hanya 40% dana desa yang bisa digunakan untuk BLT ini. Ya, itu tadi menjawab Pak Isa Ansori. Tapi nek jenengan nggak dapat ataupun karena kelewat, itu mungkin jenengan masuk data provinsi mungkin yang memang sekarang belum turun. Ya, itu nanti bisa usul ke pemerintah desa. Dan terkait pedagang asongan, jadi memang Disperindakop dilema, mereka suruh mendata, data itu diserahkan kepada masing-masing desa untuk mengisi form yang kemarin data pedagang yang terdampak COVID itu diserahkan dari desa, dan paling lambat waktu itu ditentukan bulan akhir April. Sampai sekarang belum turun ini dananya. Itu kemarin memang sudah ada Pak, tapi di desa pun bingung karena apa? Yang sudah mendapatkan BPNT ataupun COVID tidak boleh memasukkan itu Pak. Akhirnya mungkin disitulah terjadi pedagang merasa tidak diperhatikan, karena mungkin dia sudah dapat bantuan yang lain tapi bantuan dari dinas tidak dapat, karena memang APBD kita nggak ada untuk bantuan para pedagang itu, jadi otomatis hanya mengandalkan bantuan dari kementerian Pak. Ya, terkait tadi Pak Rosikin Sanu, terima kasih atas doanya tadi, dan memang benar jenengan bahwa transparansi itu sangat dibutuhkan sekali. Dan disinilah forum kita untuk bertemu dan kita saling menjaga dan juga memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam mengambil keputusan ataupun memberikan peringatan apabila kebijakannya itu salah. Apa ada istilah 86 itu kalau bisa jangan, karena kasihan juga kepala desa ini kayak Pak Slamet ini, kalau ada apa-apa warganet demonya ke Pak Slamet, misalnya nggak dapat bantuan. Tapi kalau kebijakannya salah, misalnya BLT ada kebijakan yang
bagi rata atau gimana, salah ya dilurus tapi jangan di 86 kelas gajinya kepala desa juga berapa. Nah itulah di sini kita duduk bareng-bareng, nek salah dielek ojo malah di 86 itu kasihan nanti itu. Dan tadi terkait terpapel, memang kemarin saya sampaikan bahwa mulai masuknya normal ini kemarin sudah disampaikan pihak Polres bentar lagi akan ada event-event yang diperbolehkan seperti hajatan juga, tentunya nanti itu akan membawa menumbuhkan perekonomian yang saat ini sedang mati suri. Kemarin Pak Kasat Intel sampaikan masukin new normal ini insya Allah hajatan-hajatan ataupun orkes ataupun sejenisnya bisa dilaksanakan namun menggunakan protokol COVID. Jadi semuanya tetap menggunakan protokol COVID. Itu sebentar lagi akan bisa dilaksanakan. Itu tentunya menjadi motivasi kita untuk bisa kembali mengais rezeki dari jualan di event-event ataupun yang lainnya. Itu aja dari saya. Ini karena saya ada acara jam 4 di dapil saya mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai. Sekali lagi saya terima kasih atas kedatangan panjenengan dan juga undangan dari panitia. Saya selaku pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.